Shalom, perkenalkan nama saya Maya Rambusidu Oyi, NIM 102-2021-0117, semester 2 kelas D, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang bab 4, konstitusi. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah contier, dalam bahasa Latin atau bahasa Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah marsia. Menurut Rianto tahun 2009, Constitution bahasa Prancis berarti pembentukan. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Menurut Lord James Briggs, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengikuti fungsi-fungsi dan hak-haknya. Fungsi konstitusi antara lain: 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan. 2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. 3. Konstitusi berfungsi membatasi atau mengandalkan kekuasaan, memberi suatu rangka dasar hukum, dan dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara antara lain. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM bagi warga. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur. Mengubah undang-undang dasar kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Pada awal era reformasi adanya tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik atau KKN. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Dalam perkembangannya, tuntunan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melakukan perubahan secara bertahap dalam sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multifasir,
kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tentuan reformasi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Awal proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakilnya Presiden dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia menggali perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 8 dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan, perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada sidang umum MPR pada tahun 1999, sidang tahunan MPR pada tahun 2000, 2021, dan 2002. Hal itu terjadi karena Menteri Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai tahun 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil keputusan. Hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada menteri rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini secara normatif, undang-undang isinya telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalisme undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalisme suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian hasil dari ringkasan materi. Terima kasih. Shalom.